Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Piki Apriandi dengan NPM C1C0230013 program studi S1 akuntansi. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari sebelumnya saya telah menjelaskan materi bab 6. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ke materi pada bab 7 yang dimana yaitu materi mengenai transaksi entitas induk dan entitas anak terhadap utang. Baik, pada saat entitas induk dan entitas anak melakukan transaksi utang dan piutang antar perusahaan dalam satu kelompok usaha, transaksi tersebut harus dieliminasi ketika menyusun laporan keuangan konsolidasi. Nah, hal ini dilakukan karena secara ekonomi entitas induk dan entitas anak itu dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi, bukan dua pihak yang terpisah. Oleh karena sebab itu, apabila terjadi pemberian pinjaman, pencatatan utang dan piutang antara kedua entitas tersebut tidak boleh muncul dalam sebuah laporan keuangan konsolidasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga dan beban bunga yang timbul dari pinjaman tersebut. Itu juga harus dieliminasi agar tidak menimbulkan pendapatan atau beban yang tidak nyata dalam suatu kelompok usaha. Kemudian untuk contohnya, sebagai contohnya itu misalnya PT Alia itu memiliki 100% kepemilikan saham pada PT Burhan. Nah, PT Alia ini memberikan pinjaman sebesar 500 juta kepada PT Burhan untuk keperluan ekspansi usaha. Nah, atas pinjaman tersebut, si PT Aliyah ini mengenakan bunga sebesar 5% yang dibayarkan secara berkala. Nah, dari sudut pandang masing-masing, perusahaan antara PT Burhan itu akan mencatat piutang bunga dan pendapatan bunga, sedangkan pada PT Alia itu akan mencatat beban bunga dan utang bunga. Namun dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, piutang dan utang serta pendapatan dan beban bunga tersebut itu dieliminasi sehingga tidak lagi tampak dalam laporan konsolidasi. Nah, ini itu bertujuan agar laporan keuangan itu mencerminkan kondisi ekonomi keseluruhan secara lebih wajar. Kemudian selanjutnya, selain utang piutang, transaksi lain yang juga perlu diperhatikan yaitu adalah pembelian obligasi antara entitas induk dan entitas anak. Nah, pembelian obligasi ini dapat terjadi secara langsung antar keduanya atau melalui pihak lainnya, dengan kata lain non-afiliasi. Nah, ketika entitas induk atau anak membeli obligasi yang diterbitkan salah satu pihak dalam kelompok, maka dalam laporan konsolidasi, akun investasi pada obligasi, utang obligasi, serta pendapatan dan beban bunga yang terkait juga harus dieliminasi. Nah, ini karena kembali lagi kedua jenis tersebut dianggap sebagai satu entitas pelaporan, sehingga transaksi internal itu tidak boleh menimbulkan efek pada hasil konsolidasi. Nah, pembelian obligasi itu dapat terjadi pada nilai pari atau bukan pada nilai pari. Nah, jika obligasi diterbitkan di bawah nilai pari, berarti obligasi itu dijual dengan diskon. Sedangkan jika diterbitkan di atas nilai pari,
Nah, maka obligasi tersebut dijual dengan premium. Dalam situasi obligasi itu dalam situasi obligasi tidak dijual pada nilai pari. Nah, selisih berupa diskon atau premium itu juga harus dieliminasi dalam proses konsolidasi. Nah, hal ini juga bertujuan agar nilai obligasi dalam laporan keuangan itu tidak mengandung selisih yang hanya muncul akibat transaksi antar entitas dalam suatu grup ke grup yang sama. Kemudian apabila entitas induk itu membeli obligasi entitas anak dari pihak luar dengan harga yang berbeda dari nilai tercatat obligasi, nah maka dapat timbul keuntungan atau kerugian penarikan obligasi. Namun jika harga beli itu lebih rendah dari nilai tercatat, maka muncul keuntungan penarikan obligasi dalam laporan konsolidasi. Begitupun sebaliknya, jika harga penarikan obligasi jika harga beli lebih tinggi, maka akan muncul kerugian penarikan obligasi. Nah, keuntungan dan kerugian tersebut itu sangat penting. Karena mengapa? Karena untuk dicatat karena dalam konteks konsolidasi itu transaksi dianggap mempengaruhi posisi keuangan kelompok perusahaan secara keseluruhan. Nah, intinya dengan memahami pengelolaan transaksi, utang, piutang, dan obligasi antara entitas induk dan entitas anak, nah, kita dapat memastikan bahwa laporan keuangan konsolidasi itu mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya tanpa adanya penggandaan pendapatan, beban, ataupun nilai aset yang tidak realistis.